وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسول الله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah Jumat Masjid Jami Ar-Rahman, Masjid Agung Ar-Rahman, Natar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai renungan dan pembelajaran untuk kita semua pada hari Jumat ini, Jumat yang pertama di bulan Jumadil Akhir. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Seakan baru kemarin Jumat lagi. Seakan baru bulan kemarin Jumadil Awal sudah ganti bulan lagi. Begitulah waktu mengejar umur manusia. Dulu kita punya kakek nenek, kemana mereka sekarang? Telah kembali kepada Allah. Wafat kakek kita, meninggal nenek kita seakan tak berarti bagi kita. Kenapa? Kita punya ayah ibu yang kita banggakan. Waktu pun bergerak mengejar umur manusia. Kemana ayah kita? Kemana ibu kita? Mereka pun telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, renungan untuk kita. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, juga oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, bersumber dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Hurairah, yang nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun munjiyatun wa salatun muhlikatun." Beliau bersabda, ada 3 hal, kata beliau, yang bisa menyelamatkan manusia, dan ada 3 hal juga yang akan mencelakakan manusia. 3 ini dia amalkan, selamat dia di dunia, selamat di akhirat. Namun 3 hal ini juga dia kerjakan, celaka dia. Bahaya, bencana untuknya di dunia, juga bencana untuk akhirat. Fa'al munjiyatu, adapun 3 hal yang menyelamatkan itu, kata beliau, yang pertama, fataqwallah fis sirri wal alaniyah. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesunyian dan dalam keramaian. Takwa kita kepada Allah dalam ramai seperti ini berat. Namun ada yang lebih berat lagi. Takwa kepada Allah dikala sunyi, dikala sepi, dikala sendirian. Takwa inilah kemudian yang membuat hati ini lapang. Lapang melihat dunia ini. Maka seorang murid datang kepada gurunya, "Wahai tuan guru, pelik sekali kehidupan ini. Hutang begitu banyak, urusan begitu banyak. Kemudian urusan dunia enggak kunjung selesai. Urusan kepada orang lain tumpuk menumpuk. Tolong saya sekarang," kata murid ini, "berikan saya amalan. Apa yang mesti saya amalkan biar kelar urusan-urusan ini?" Kata gurunya, "Datang engkau besok pagi bawa garam 1 kilogram." Sang murid begitu pagi hari berpikir, mau dia apain garam? Kirakan apa yang hendak saya amalkan ini? Bawa garam 1 kilogram menghadap gurunya. Kata sang guru, "Ambil gelas, isi air. Ambil 1 sendok garam, masukkan, aduk, merata." Kata sang guru, "Minum sekarang." Diminum. Kata sang guru, "Apa yang kau rasakan?" "Asin luar biasa, wahai tuan guru." "Baik, cukup." Kata muridnya,
Apakah selesai urusanku guru? Belum selesai. Besok yang kedua. Besok datang lagi besok. Bawa sisa garam yang masih banyak itu. Hari berikutnya datang lagi dia bawa sisa garam yang banyak. Banyak. Diajak sama sang guru, ayo ikut saya sekarang. Lihat sebuah kolam besar seperti danau. Tebarkan garam itu. Garam ditebarkan. Kata sang guru, ambil air. Minum. Diminum. Apa yang kau rasakan? Tidak merasakan apa-apa, wahai Tuan Guru. Kemudian sang guru mengatakan, urusanmu selesai sekarang. Semua pelaku-pelaku yang membuat engkau tidak bahagia, hati sempit, pikiran sempit, banyak urusan, kelar hari ini. Bagaimana bisa Tuan Guru? Guru mengatakan, garam itu adalah laksana urusan-urusan yang engkau hadapi dalam hidup ini. Sedangkan air itu adalah laksana dada atau hati yang engkau miliki. Ketika hati sempit, kecil tempatnya, asin terasa luar biasa. Tebarkan dia di samudra luas. Minum airnya tak lagi terasa. Kenapa? Lapang dada ini. Inilah dia kemudian, maka yang menyelamatkan yang pertama adalah taqwallah fis-sirri wal alaniyah. Takwa kepada Allah Ta'ala dalam kesunyian dan dalam keramaian. Kemudian yang kedua, yang mendatangkan keselamatan yang kedua adalah wal qasdu fil faqri wal ghina. Sederhana dalam posisi fakir, miskin, juga dalam posisi berada atau kaya. Sederhana dia dikala dia miskin, berat. Tapi yang lebih berat lagi adalah sederhana dikala dia kaya dan berada. Orang yang sederhana dikala dia miskin, sederhana dikala dia kaya, dia akan selamat. Kenapa demikian? Dia tidak tertipu dengan harta yang dia miliki. Sadar betul dia bahwa harta yang dia miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba masanya cepat lambat akan kembali kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah wal adlu fir ridha wal ghadab. Sumber keselamatan yang ketiga adalah adil, jujur dalam posisi dia ridho, lapang, dan dalam posisi dia marah. Adil dalam posisi dia tenang dan dalam posisi dia marah. Adil ketika tenang itu berat, tapi ada yang lebih berat dari itu adalah menerapkan keadilan dikala dia sedang marah. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, ajarkan aku suatu kalimat yang jika ku amalkan, aku kan selamat. Nabi menjawab, la taghdab, jangan marah. Nabi ulang lagi, la taghdab, jangan marah. Nabi ulang yang ketiga, la taghdab, jangan marah. Walakal jannah, surga untukmu. Kemudian watalatun muhlikat, 3 yang mencelakakan manusia. Yang pertama adalah fasyuhun muta', kikir yang diikuti. Kikir itu sifat manusia, wajar. Tapi ketika dia diikuti, dia akan jadi sebuah malapetaka. Kemudian yang kedua, wahawa muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu milik manusia, punya manusia. Wajar, tapi diikuti dia akan mendatangkan malapetaka. Dan yang ketiga, wa i'jabul mar'i binafsihi, orang-orang yang ujub membangga-banggakan dirinya sendiri. 3 sebab kecelakaan ini telah Allah gambarkan dalam Al-Qur'anul Karim.
Kenapa kemudian Qarun jadi kisah yang luar biasa dalam Quran? Dia mengikuti hawa nafsunya pelit yang dia ikuti. Kenapa kemudian Qarun, kemudian Fir'aun, maksud saya Allah abadikan namanya dalam Al-Quran karena dia mengikuti hawa nafsunya, bangga dengan dirinya. Bukan hanya ingin dipuji, dia mengaku sebagai Tuhan. Jamaah Jumat Masjid Agung Ar-Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 hal yang menyelamatkan. 3 hal yang mencelakakan. Sadarlah kita bahwa hidup di alam dunia ini tidaklah lama. Jabatan yang kita miliki pada hari ini tiba masanya akan berakhir. Harta yang kita miliki pada hari ini tiba masanya akan berakhir. Kekuasaan yang kita miliki pada hari ini tiba masanya akan berakhir. Andailah kita ziarah kubur, di kubur itu ada pejabat yang dulu sebagai pejabat. Ada yang dulunya guru, ada yang dulunya pejabat, ada yang ASN, ada polisi, ada tentara, ada dokter, lengkap di situ. Semua mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bawah tanah yang sedang kita duduki pada siang hari ini ada ratusan, ada ribuan, ada jutaan, ada miliaran manusia yang telah kembali kepada Allah, ingin balik ke alam dunia ini hanya untuk memperbaiki amal-amal mereka semuanya. Maka kesempatan baik Allah anugerahkan umur kepada kita, artinya Allah berikan kesempatan kepada kita semua untuk memperbaiki diri. Imam Asy-Syafi'i ditanya, wahai Tuan Guru, ajarkan aku suatu amalan yang jika aku amalkan, aku bisa wafat husnul khatimah. Masuk surga tanpa hisab. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, jadikan dunia ini sebatas telapak tangan ini. Kejar dunia, kejar harta, kejar cita-cita. Jangan lewat dari telapak tangan ini. Jadikan akhirat itu, kata beliau, merasuk ke hatimu yang terdalam. Dan jadikan kematian itu di pelupuk matamu. Kemana engkau melangkah? Sebenarnya engkau sedang melangkah menuju kepada kematian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.